Sri Mulyani, Basuki Hadimulyono hingga Retno Marsudi santer terdengar akan mundur dari kabinet pemerintahan Jokowi. Keretakan kabinet diduga dipicu oleh berbagai perbedaan pandangan terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Namun, Presiden dan juga sejumlah menteri mengklaim kabinet Indonesia Maju masih solid. Lantas, jika Sri Mulyani dan menteri-menteri Jokowi lainnya mundur, apakah akan terjadi instabilitas ekonomi di Indonesia? Seberapa krusial peran dari Sri Mulyani dalam menjaga fiskal negara? Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual ada Direktur Center of Economic and Law Studies, Mas Bima Yudhistira. Halo, selamat pagi Mas Bima, apa kabar? Selamat pagi. Ya, Ya, Mas Bima, kemarin kita sudah melihat gestur dari Ibu Sri Mulyani dan juga statement yang tidak mengiyakan dan juga tidak membantah bahwa eh, dia akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Ekonomi. Bagaimana Anda melihat dampak ekonomi Indonesia jika memang nanti Menteri Keuangan Sri Mulyani benar-benar memutuskan untuk resign dari Kabinet Indonesia Maju? ya, yang jelas memang situasi saat ini adalah situasi yang cukup krusial. Jadi sebelum adanya desas-desus ataupun isu Sri Mulyani dan beberapa menteri ingin mundur, kita melihat memang selama 5 tahun sekali setiap kali pemilu, investasi asing terutama investasi langsung itu selalu rendah tumbuhnya. Nah, ini ditambah dengan adanya kekhawatiran menteri-menteri yang berasal dari teknokrat yang menguasai bidang ekonomi seperti Ibu Sri Mulyani itu meninggalkan kabinet, tentu ini adalah guncangan yang tidak kecil bagi pemerintahan Jokowi dan bagi kestabilan ekonomi. Jadi kita bicara hari ini saja, ini isunya belum mereda, itu sudah membuat rupiah mengalami koreksi 4% terhadap dolar dalam 1 tahun terakhir. Jadi implikasi lainnya tentunya investor, pelaku pasar, kemudian pelaku usaha ini akan memandang bahwa kredibilitas dari kabinet terutama tim ekonomi di dalam Jokowi ini menjadi diragukan gitu. Jadi ada trust yang berkurang. Kemudian kita lihat juga bahwa ini kan salah satunya kan dipicu juga karena disiplin fiskal kita yang semakin bermasalah. Karena ada perdebatan antara bansos misalnya, kenapa ditambah secara mendadak, ada tambahan anggaran yang diperlukan. Dan itu sebenarnya sangat-sangat tidak rasional kalau bansos ini ditambah dan waktunya, momentumnya berdekatan dengan pemilu misalnya. Ini kan menjadi salah satu concern juga. Kalau ada menteri keuangan yang kemudian membenarkan cara-cara penambahan bansos, nah tentunya mungkin di dalam internal terjadi pergolakan ya, ada yang tidak setuju juga. Kemudian juga market ataupun investor juga mencermati siapa lagi nih menteri yang bisa bekerja dengan fokus di tengah situasi pemilu seperti sekarang, situasi kampanye seperti sekarang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjabat sebagai ketum partai. Ada Menteri Perdagangan juga begitu, lebih sibuk untuk melakukan kampanye. Menteri Investasi juga sama. Jadi siapa yang bisa investor, publik, kemudian pelaku usaha harapkan untuk bisa fokus menjaga kandang kebijakan gitu ya, menjaga internal kebijakan pemerintah, ekonominya, agar tahun terakhir dari Pak Jokowi ini program-program yang memang harus selesai, infrastruktur, PSN, kemudian program-program yang memang menjadi poin dari Pak Jokowi, itu siapa yang mau mengerjakan. Nah, inilah pentingnya menteri-menteri teknokrat tadi yang tetap membersamai Jokowi sampai akhir. Kalau itu tengah jalan kemudian dia pergi meninggalkan kabinet, tentu efeknya sangat-sangat besar sekali lagi bagi perekonomian ya. Dan mencari penggantinya pun juga di waktu injury time saya kira nggak mudah. Jadi siapa sekarang pertanyaannya yang punya kaliber seperti Ibu Sri Mulyani? Dari internal Kemenkyu siapa? Dari akademisi di luar siapa yang bisa menggantikan dalam posisi injury time begini? Itu juga jadi pertanyaan. Kalau sampai tidak ada yang bisa menggantikan kapasitasnya, saya kira implikasi lainnya surat utang kita resikonya naik dan bahkan bisa berimbas kepada bunga yang semakin mahal, trust menurun, pasar modal juga akan terkoreksi, jadi implikasinya saya kira sangat serius. Implikasinya cukup serius dan Mas Bima, kalau kita hitungkan Ibu Sri Mulyani ini adalah salah satu Menteri Keuangan yang berpengalaman
pasca reformasi. Kemudian Anda juga sepertinya statement Anda menempatkan Ibu Sri Mulyani sebagai tokoh kunci dalam menjaga kepercayaan investor baik domestik maupun asing terhadap perekonomian Indonesia. Boleh dijelaskan kepada masyarakat juga seperti apa sosok Sri Mulyani bagi perekonomian Indonesia? Iya, secara objektif ya. Jadi ini saya kesampingkan beberapa hal yang memang terjadi perbedaan yang cukup mendasar kadang-kadang dengan Ibu Sri Mulyani. Itu kan hal yang biasa ya. Mhm. Ada beberapa ekonom yang berseberangan mengkritik kebijakan Ibu Sri Mulyani. Tapi ada satu hal yang kita lihat secara objektif tidak bisa gampang digantikan oleh sosok Ibu Sri Mulyani. Satu, pergaulan internasional, networking yang cukup luas. Dia adalah sosok menteri yang mudah bergaul di tingkat internasional karena mungkin punya pengalaman yang cukup panjang. Bukan hanya sebagai managing director-nya Bank Dunia ya, mantan managing director Bank Dunia, tapi juga sebelumnya Ibu Sri Mulyani sudah punya banyak sekali track record di forum-forum internasional. Dan itulah sulit sekali mencari penggantinya. Kemudian Ibu Sri Mulyani bagaimanapun juga pada periode pertama Pak Jokowi misalnya, itu dianggap sebagai sosok yang bisa menjaga dari ugal-ugalan kebijakan fiskal. Mhm. Jadi kita lihat bagaimana Bu Sri Mulyani itu berusaha untuk menekan agar anggaran dari Kementerian Pertahanan itu tidak terlalu overshoot, kemudian juga bagaimana ada dinamika di internal terkait dengan food estate, salah satunya adalah karena ada Ibu Sri Mulyani. Jadi sosok Ibu Sri Mulyani ini komunikasinya bagus, pengalaman internasionalnya bagus, kemudian dia juga bisa menjaga dari dalam agar disiplin fiskal kita masih tetap berjalan dengan baik. Nah, jadi ini apa ya, kita mengkritik iya, banyak kebijakan yang tidak sejalan, tapi sejauh ini kalau Ibu Sri Mulyani mundur, tentu mencari penggantinya itu akan sangat berat bagi Pak Jokowi. Dan apapun, siapapun yang akan menggantikan Ibu Sri Mulyani, andaikan dia mundur, dia harus mengerjakan banyak sekali pekerjaan dalam waktu yang sangat singkat, harus belajar banyak hal, dan tentunya ini tadi, siapa yang akan dipercaya oleh para investor, oleh para pelaku usaha. Dan ingat bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan Ibu Sri Mulyani ini yang sampai hari ini bisa meyakinkan bahwa Indonesia masih jadi tempat yang menarik untuk berinvestasi. Indonesia masih jadi tempat yang menarik bagi investor untuk misalnya membeli surat utang. Mhm. Dan ada banyak sekali kreativitas kebijakan yang diciptakan oleh internal Kementerian Keuangan itu karena support dari Ibu Sri Mulyani. Jadi ini saya kira kalau sampai mundur pukulan yang sangat dahsyat ya bagi Kementerian Keuangan, dan ini bisa juga membuat 50% ibaratnya kredibilitas kabinet Jokowi hilang. Mhm. Jadi menteri seperti Bu Sri Mulyani, Bu Retno ini memegang kunci yang paling penting kalau Pak Jokowi ingin bertahan sampai Oktober 2024. Nah, Mas Bima, memang begitu luar biasa posisi Bu Sri Mulyani dalam tugasnya sebagai Menteri Keuangan. Tapi misalnya kita berandai-andai ya Mas ya, berandai-andai akhirnya Bu Sri Mulyani ini resign begitu. Siapakah tokoh yang paling pas untuk menggantikan Sri Mulyani dengan sebegitu banyaknya pekerjaan rumah di Kementerian Keuangan? Iya, yang punya pengalaman menjadi Menteri Keuangan di injury time kan Mas Dede ya, atau Khatib Basri. Ya. Jadi pernah menggantikan Bu Sri Mulyani juga pada waktu akhir-akhir masa SBY kalau tidak salah. Jadi mungkin butuh sosok seperti itu. Pak Khatib Basri juga punya pengalaman saya kira di bidang internasional yang cukup luas juga, dan terbiasalah melakukan investor relations dengan pelaku usaha maupun investor. Kemudian ya mungkin dari internal siapa? Ada Pak Suhasil Nazara, tapi saya pikir ya dari internal juga nggak selalu mudah gitu untuk meneruskan estafet dari Bu Sri Mulyani. Jadi nama-nama yang tersedia pun juga nama-nama yang sangat sedikit ya, tidak terlalu banyak. Tapi yang jelas kalau sampai digantikan oleh politisi, apalagi ketum parpol, ya itu ya sama saja Menteri Keuangan kosong gitu ya, tidak ada yang menggantikan sama sekali. Jadi saya pikir saya lihat di internal Kemenkyu banyak yang potensial, tapi
ini masalahnya adalah injury time dengan beban yang sangat besar, pertaruhannya adalah APBN dan kepercayaan publik juga, termasuk dengan kebijakan pajaknya, dengan Mhm. kebijakan belanja negaranya, utangnya, dan ini yang akan jadi, PR besar. Jadi kenapa? Karena kalau sosok tertentu kemudian tidak tepat menggantikan Ibu Sri Mulyani di injury time, maka sosok ini akan dianggap sebagai sosok yang gagal, sebagai sosok terakhir yang akan mencuci piring banyak kebijakan Pak Jokowi terutama di bidang anggaran. Ya saya pikir harus, sangat hati-hati untuk mencari penggantinya. Mhm. Jika nanti ada pengganti, apakah Anda melihat potensi, perubahan yang signifikan, ini perubahan arah kebijakan ekonomi, kalau nanti akhirnya Bu Sri Mulyani resign atau diganti, dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, Mas Bima? Iya, kelihatannya perubahannya tidak akan radikal ya, tidak akan berubah total, itu hampir mustahil. Jadi anggap saja kalau Bu Sri Mulyaninya mundur misalnya, maka yang akan menggantikan hanya sebagai PLT, Mhm. Menteri Keuangan gitu ya, atau pejabat sementara. Jadi tidak mungkin melakukan kebijakan-kebijakan yang terlalu beresiko, apalagi ini di akhir kan. Dan kemudian mungkin, solusi keduanya ya wakil Menteri Keuangan yang akan naik, Mhm. menggantikan jadi Menteri Keuangan, untuk temporer atau sementara saja. Tapi sebagai PJ ya, sebagai PLT, ya kebijakannya hanya kebijakan standar. Nah itu jadi masalah. Tapi kalau ada tekanan ekonomi yang begitu besar, kondisi ekonomi global sekarang juga kurang begitu bagus, ekonomi dalam negeri juga ada beberapa indikasi adanya pelemahan, maka ini jadi dilematis. Dia menjadi pengganti Ibu Sri Mulyani dengan beban kredibilitas yang begitu tinggi, sementara ada tekanan ekonomi, dia nggak bisa berbuat banyak Mhm. untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang memang dibutuhkan, paket kebijakan misalnya tertentu. Nah itu akan sangat merepotkan sekali tentunya. Baik, kita akan lihat, bagaimana situasinya, apalagi ini adalah masa-masa injury time ya, Mas Bima. Tentunya nanti, jika Bu Sri Mulyani bertahan tentu lebih baik, tapi jika ada nanti penggantinya yang lain PR-nya begitu banyak, bebannya untuk meneruskan pekerjaan Ibu Sri Mulyani juga banyak. Terima kasih Mas Bima.